Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Good Morning Indonesia. Baik, kembali kita lanjutkan dialog bersama Pak Abdul Holik Ahmad selaku Ketua Bidang Keagamaan DPP Partai Perindo. Ya, halo Pak Abdul, kita kembali berdialog ya Pak mengenai hijrah di Baik, konteks pandemi ini. Ya Pak, tadi kan sempat baik. menyinggung perihal hijrah. Penerapan hijrah khususnya di kalangan milenial ini seperti apa sih Pak? Ya, tentu untuk eh, kaum milenial memahami hijrah dalam konteks pandemi eh, tidak lepas dari disiplin kita tentang protokol kesehatan ya. Jadi kalau dia tentu harus merubah sikap mental dan kemudian mindset kita juga. Kalau selama ini meeting, pertemuan kita dengan langsung secara fisik, maka hari ini harus melalui perangkat teknologi yang kita tersedia hari ini. Jadi saya kira kemampuan untuk menguasai teknologi itu yang paling sederhana sekalipun itu menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Oleh karenanya maka penguasaan itu harus dilakukan oleh kita dan sekarang ini seluruh bentuk transaksi juga lebih efisien dengan melalui online misalnya, dan kemudian lebih praktis dan kemudian bisa sekaligus juga jadi ajang untuk kita tetap care kepada protokol kesehatan. Jadi saya kira buat kaum milenial tentu ini adalah satu pemahaman baru bahwa hijrah itu harus dipahami sebagai satu perubahan mindset dan perilaku yang awalnya kita tidak care pada lingkungan, kita tidak care pada sesama, maka hari ini suka nggak kita dipaksa kalau situasi kita care pada lingkungan dan sosial. Oke, baik Kemudian, Pak Abdul. ya, Ya, berarti memang kalau milenials ini ya Pak ya, harus dari mindset terlebih dahulu dan juga harus peduli betul, lingkungan, peduli ya, sesama di saat masa pandemi seperti ini dengan salah satunya betul, vaksin dan juga menerapkan protokol kesehatan. Ya Pak, ya. pertanyaan selanjutnya, bicara mengenai pandemi, menurut Pak Abdul, apakah masyarakat Indonesia ini sudah memaknai hijrah? Saat ini sesungguhnya yang dilakukan oleh masyarakat kita adalah sudah melaksanakan hijrah karena kita sudah eh, memahami ada bahaya yang ada di tengah-tengah kita. Oleh karena itu kita kemudian melakukan eh, penjagaan diri, waspada pada lingkungan yang membahayakan, dan sesungguhnya yang kita alami hari ini juga sesungguhnya kita sudah melaksanakan hijrah. Kemudian yang perlu dipahami juga bahwa hari ini kita punya sikap yang peduli luar biasa, sama seperti ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, karena situasi di mana awal Makkah itu sangat mengancam dan sangat mengganggu ketenangan Nabi dan kaum muslimin. Kemudian Nabi berhijrah ke Madinah untuk membangun satu masyarakat yang tentram. Jadi artinya bahwa situasi hari ini kita di tengah-tengah ancaman virus COVID-19, maka harus secara bersama-sama juga berjuang untuk bagaimana kita bisa membebaskan situasi lingkungan dan masyarakat dari ancaman virus ini. Oke, baik Pak Abdul. Sebelum kita akhiri, pertanyaan terakhir Pak, apa harapan Bapak untuk Indonesia ke depannya? Mengingat pekan depan kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Ya, tentu saya ingin sampaikan bahwa hijrah itu sesungguhnya ada 5 nilai yang terkandung di dalamnya ya. Ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. 5 nilai itu adalah pertama nilai persatuan. Ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, Nabi mempersatukan kaum muhajirin dan kaum ansor menjadi satu kekuatan bersama. Jadi makna terdalamnya adalah bahwa hijrah itu juga mempunyai nilai persatuan. Kemudian nilai persaudaraan sudah pasti karena begitu antusiasmenya kaum ansor menyambut kehadiran kaum muhajirin, maka ini
pertanda bahwa persaudaraan itu menjadi sesuatu yang luar biasa di tahun yang lalu. Bukan hanya itu, perjanjian atau piagam Madinah itu juga adalah bermotif untuk menyatukan seluruh komponen masyarakat yang berbeda-beda saat itu, baik suku, agama maupun ras, tetapi oleh Nabi dijadikan satu warga negara, satu komunitas yang bersatu padu untuk membangun Madinah. Kemudian yang ketiga adalah nilai keadilan. Nilai keadilan itu Nabi tunjukkan bahwa semua yang terlibat di dalam masyarakat Madinah yang berbeda suku, agama, dan ras itu diperlakukan sama oleh Nabi. Itu nilai keadilan yang luar biasa. Kemudian yang keempat adalah bahwa Nabi juga dengan piagam Madinah yang dilakukan saat itu tepat pada beberapa saat setelah hijrah pada tahun itu adalah membangun atau memelihara egalitarianisme dan juga pluralisme. Karena semua sejajar, semua diperlakukan sama, dan kemudian oleh Nabi pluralitas itu dipelihara dengan baik. Jadi saya kira makna kontekstual hijrah pada hari ini adalah semangatnya harus kita ambil oleh Republik kita yang akan memperingati 76 tahun kemerdekaan. Baik Pak Abdul. Ya, kita aminkan ya Pak ya seluruh harapan baik untuk Indonesia khususnya walaupun pandemi seperti ini, semoga seluruh masyarakat dapat bisa memaknai secara positif hijrah dan juga kemerdekaan. Ya Pak Abdul, terima kasih sekali atas waktunya bersama dengan kami. Salam sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, jangan kemana-mana karena kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Good Morning Indonesia.